Halo semuanya, gue Mikal dan ini adalah Infinix Zero 5G 2023. Ya, sepertinya ini HP pertama dari Infinix ya di awal tahun 2023 ini. Gak pakai lama, ayo langsung aja kita buka dusnya. Ini dusnya polos ya, putih, dan ini ada kayak motif gitu. Tulisan Infinix Zero 5G 2023. Ini yang kapasitasnya itu 256 GB dengan RAM-nya itu 8 GB, tapi bisa di expansion 5 GB lagi, jadi 8 plus 5 itu 13 GB totalnya ya. Chipsetnya sendiri dia pakai Dimensity 920. Kiri 00, nah atas Infinix, bawah ada keterangannya nih. Ini tuh Infinix yang warna pearly white ya, atau warna putih gampangnya. Kemudian di bagian belakang ini ada sedikit keterangannya seperti yang ditulis di depannya. Dia pakai MediaTek Dimensity 920 5G, kapasitasnya itu 256 GB dan RAM-nya itu maksimal di 13 GB. 5 GB nya itu extension ya. Layarnya 6,78 inci Full HD Plus dengan refresh rate itu 120 Hz, 50 MP triple kamera, unique curve design. Oh, udah curve juga ya sekarang ya. Kapasitas baterainya itu 5000 mAh dan chargingnya itu di 33 watt. Lalu ada multifunctional NFC. Ya, langsung aja kita buka. Nah, ini si HP-nya kita minggirin dulu. Dalamnya kita lihat ini ada si SIM card ejectornya. Nih ya. Petunjuk penggunaan Infinix, kantong kresek dengan casingnya yang transparan. Ini nggak terlalu lembek juga, cukup nggak keras ya. Lalu ada kabel data sekaligus kabel chargernya yang USB Type A to Type C. Sama ini ada kepala chargernya, tulisan Infinix yang keluaran maksimalnya itu di 10 volt 3,3 ampere atau 33 watt maksimalnya. Dan itu doang yang di paket yang ada di dalam boxnya, yaitu aja. Langsung kita lihat si Infinix Zero 5G 2023 nya warna putih. Ini cukup tebal ya, berasa. Bukanya dari sini. Cukup tebal. Lalu yang dimasuk unique curve desainnya itu ternyata bagian sininya ya. Kita buka dulu stikernya yang di belakang ini. Seperti biasa cukup keras ya. Semoga nggak meninggalkan residu, malas bersihinnya. Kedengarannya suaranya cukup keras. Nah, ini udah dibuka dan warna putihnya tuh cakep ya. Tapi ini ada residunya, gue bersihin dulu sebentar. Oke, udah balik dan residunya udah gue bersihin, gampang bersihinnya. Cuman mungkin saran stikernya jangan keras-keras. Jadi agak ribet ya ngebersihinnya lagi. Nah, di belakang ini ada setup triple kamera, terus ada LED flash, ada tulisan apa di sini? 50 MP AI kamera. Ini tuh terdiri dari satu yang main kameranya 50 MP, lalu ada kamera 2 MP, satu lagi depth kamera ya. Terus ada tulisan Zero 5G. Di bagian bawahnya ini ada jack 3,5 mm, mikrofon, port USB Type-C, sama lubang keluaran speaker. Di bagian kanannya ini ada tombol power melengkung sebagai fingerprint scanner, lalu ada tombol volume, kemudian bagian atasnya ini ada lubang mikrofon, ada tulisan juga powered by Infinix. Di bagian sebelah kiri ini ada SIM card tray yang konfigurasinya itu adalah triple slot ya, ini pakai 2 nano SIM card dan di baliknya ini ada slot untuk micro SD. Ini bagus sih, jadi lebih hemat tempat ya kayak gini, nggak panjang keluarinnya. Nice. Kemudian di depannya itu sudah dapat anti gores ya, sama ini model notch-nya tuh notch yang tompel gitu. Kita coba nyalain, habis itu kita setting-setting dikit terus kita balik. Oke? Nah, ini tampilan awal dari si Infinix Zero 5G 2023. Kayak gini ya, bisa yang folder gede gini, terus dia cukup ada beberapa aplikasi sudah terinstall di dalamnya ya. Contohnya kita lihat nih ada Boomplay, Palm Store, TikTok, Phone Master, dan beberapa software-software yang belum pernah gue lihat sebelumnya. AHA Games, Calcare, Etalase Apps, terus apa nih, High Translate, InSync, bisa kita delete nggak? Ini SF Info dan nggak bisa di delete ya, ini hanya bisa di disable. Yang lain apa ya, contohnya Etalase Apps kita bisa uninstall ya, ada beberapa berarti yang bisa di uninstall, ada yang nggak, kayak contoh ini Calcare ini nggak bisa di uninstall ya. Gue nggak tahu sih ini apa sebenarnya. Lalu ada juga Palm Store bisa install nggak? Uninstall maksudnya.
Palm Store juga tidak bisa di-uninstall sepertinya ya. Jadi ada beberapa bloatware yang memang sudah ditanamkan di sini dan tidak bisa di-uninstall. Ya, pokoknya ini tinggal gunakan sesuai keinginan kamu aja ya. Tapi ada beberapa yang memang nggak bisa di-uninstall. Lalu untuk tampilannya kan kayak gini nih. Nah, ini bisa kelihatan nih si bawahnya itu dagunya itu setebal apa, kira-kira emang agak sedikit lebih tebal dibandingin atasnya. Kemudian kita lihat masuk ke settingsnya. Ini Infinix Zero 5G 2023 pakai Android versi 12, CPU-nya Dimensity 920, RAM-nya 8+5, baterainya 5000 mAh, screen-nya 2460x90 atau Full HD+. Lalu untuk storage-nya dia terpakai sebesar 21,82 GB dari 256 GB yang tersedia. Kemudian untuk layarnya kita masuk ke display and brightness. Dia ada tulisan ininya enggak? Refresh rate-nya yang otomatis. Nah, ini dia. Screen refresh rate. Ya, screen refresh rate ada pilihan 120Hz, 60Hz sama auto switch refresh rate ya. Dan dia juga sudah ada NFC ya. Ini bisa kita drop down menunya, drop down lagi. Nah, sudah ada NFC-nya, atau kalau kamu nggak suka ditaruh di sini, NFC-nya bisa kamu pindahin sendiri nanti. Lalu mungkin kita coba bagian kameranya ya. Kameranya kita lihat dari bagian paling kiri. Ini ada tulisan film. Ini film maksudnya gimana? Oke. Ini ada demo-demonya dulu ya. We suggest shooting in landscape mode. Oke, berarti harusnya begini. Oke. Oh, kalau film itu dia tuh sudah kasih berbagai macam template-nya mungkin nih ya. Kita cobain. Coba contohnya Beats Immerse in the Dynamic Music 15 second. Oh, iya tuh udah pakai filternya sendiri. Filter-filternya ya, dia udah sediain sendiri. Terus coba kita rekam. Oke, dia ada template-nya sendiri 1, 2, 3, 4, 5 nih contohnya 15 detik per masing-masing ini 3 detik ya. Oke, baru tahu. Lalu masuk ke mode video. Nah, mode video ini dia bisa merekam maksimal di berapa? Kita coba cek. Maksimal di 4K 30 fps. Oke, dia maksimal 4K 30 fps ya. Lalu di sebelahnya lagi ada AI cam, ada beauty mode, ada portrait mode, ada super night mode. Tapi kalau kita drag ke atas, dia ada berbagai macam mode-mode lagi. Ada AR shot, short video, slow motion, pro, panorama, dokumen, super makro, time lapse sama sky shot. Ini kalau yang pro nya kita lihat modelnya ada ya banyak ya, udah lengkap juga pengaturannya, EV, S, ISO, WB, AF, ME. Oke, kemudian kita lihat bagian kamera depannya. Untuk di video kita bagi ke depan. Ini dia bisa merekam maksimal di 1080 30 fps. Kemudian di kamera depan nih modenya bisa di video, AI cam, beauty, portrait, supernight bisa nggak? Supernight juga bisa di kamera depan. Oke. Kemudian dia juga ada flashlight-nya di bagian depannya ya, itu mungkin kamu keterangan. Nah, ini ada flashlight-nya di bagian depan ya, biar bisa mencerahkan muka kita di kemalaman, di kegelapan malam maksudnya, atau di tempat-tempat yang gelap lah. Kalau keterangan juga bisa pakai layarnya aja, nih jadi putih semua ya, bright. Untuk hasil keluaran layarnya kira-kira seperti ini ya hasilnya. Kita bisa set di resolusi maksimal, coba kita lihat quality advance di 2160p, 60 dan HDR ya. Back, kita coba play. Nah, kira-kira untuk layarnya seperti itu ya. Saat gue goyang-goyang dikit sih sepertinya ada perubahan warna yang terjadi kalau di kamera sini, tapi kalau di mata gua ada sih, cuman dikit aja. Lalu untuk hasil keluaran suaranya kira-kira seperti ini.
Untuk hasil keluaran suaranya ini cuma ada di satu speaker di bagian bawah sini, dan suaranya juga nggak keras-keras amat, juga terdengar flat. Bassnya juga iya gimana ya, hanya ada sedikit-sedikit aja, banget mungkin terdengar agak kurang juga bassnya, tapi ya overall suaranya ya standar aja. Tapi pas gua fullin juga tapi nggak terlalu pecah sih, suaranya masih ada aja, sekedar yaudah ada, cukup gitulah. Kemudian untuk hasil AnTuTu benchmarknya, dia bisa mencapai skor 470/678. Lalu untuk Geekbench 5-nya skornya seperti berikut ya. Hasil rekaman dari kamera belakangnya Infinix Zero 5G 2023 di 1080 30 fps, tapi ini tanpa ultra steady-nya ya. Kira-kira seperti ini hasilnya. Langit itu nggak terlalu cerah juga sih, tapi ya masih oke lah harusnya warnanya juga. Nah, kayak gini ya hasil rekamannya. Habis ini kita coba mode-mode lainnya. Hasil rekaman kamera belakangnya Infinix Zero 5G 2023 1080 30 fps, cuman ini pakai ultra steady-nya ya. Emang terjadi sedikit crop, dan kira-kira seperti ini hasilnya. Seperti biasa gue bawa jalan dengan tangan aja. Gimana menurut kalian? Hasil rekaman kamera belakangnya Infinix Zero 5G 2023, tapi ini di 1080 60 fps dan tidak bisa ultra steady mode kalau di 1080 60 fps ya. Hanya bisa di 30 fps saja ultra steady mode. Dan kira-kira hasilnya seperti ini. Hasil rekaman kamera belakangnya Infinix Zero 5G 2023 di 4K 30 fps. Ini maksimalnya ya, di 4K 30 fps, dan kira-kira hasilnya seperti ini. Hasil rekaman kamera depannya Infinix Zero 5G 2023, dan ini di 1080 30 fps tanpa ultra steady, tanpa HDR menyala. Kira-kira hasilnya seperti ini. Belakang masih blowout ya. Hasil rekaman kamera depannya Infinix Zero 5G 2023 di 1080 30 fps, tapi ini pakai ultra steady-nya. Kelihatannya kalau dari sini tuh cukup nge-crop biar lebih stabil. Hasil awan di belakang seperti ini kira-kira. Ya begitu. Dan ya beginilah hasilnya. Hasil rekaman kamera depannya Infinix Zero 5G 2023 di 1080 30 fps, tapi ini pakai mode HDR-nya. Kira-kira hari ini kayak seperti ini. Dan kalau mode HDR nyala, ultra steady itu nggak bisa nyala, dan sebaliknya ultra steady nyala, HDR nggak bisa nyala. Jadi hanya bisa pilih salah satu mode aja. Ya, beginilah kira-kira hasilnya. Dan yang dimasuk curve design itu unibody, sama dia adalah di bagian sininya. Ini tuh agak curve gitu, sama di sininya ya unibody. Mirip-mirip kayak si Find X5 Pro ya. Seperti itu. Dan ya sudah, hampir di sini dulu untuk videonya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar dapat notifikasi terus dari gua. Oke? Lupa nyobain si casingnya. Nah, ini casingnya ya. Kita coba pasang. Cek. Nah, ya begini penampakannya kalau pakai casing ini. Jadi terlindungi semua ya, karena casing itu sampai ke sini bolong-bolongnya. Curve-nya ini semua terlindungi, juga presisi. Untuk ininya agak lembek sih untuk casingnya, dan berasa jadi lebih tebal aja sih kalau pakai casing gini. Lalu untuk fingerprint scannernya kira-kira seperti ini ya. Dia pakai muka. Bentar ya, tutupin dulu. Fingerprint scannernya seperti itu, dia cukup cepat dan responsif. Dan kalau pakai muka kira-kira ya itu ya, ini juga cukup cepat tuh. Oke, sampai di sini dulu untuk videonya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar terus dapat notifikasi dari gue. Sampai berjumpa di video berikutnya. Dah.